Hai Bebel Friends. Hai. Hai, kita di sini dengan Mbak Reno Rafli sebagai Bebel Friends hari ini. Yeay. Yeay. Terima kasih sudah mengundang. Kami yang terima kasih loh Mbak. Ini bukan edisinya podcaster ya, walaupun kami berdua ada di sini. Iya, ini backgroundnya beda. Beda. Ini namanya Saya Bebel. Kita mau thank you dulu bahwa ide nama Saya Bebel datang dari Mbak Reno. Thank you so much, Mbak. Pakai. It looks really cool loh. Iya. Yes. Makasih loh. Thank you, Mbak. Iya, jadi kata Mbak Reno, saya Bebel itu kan, Bebel itu saya itu mungkin teman-teman udah kita udah jelasin juga di awal bahwa aku sama Natalia datang dari Fakultas Psikologi dan Mbak Reno juga dari psikologi sih gitu. Jadi kita bertiga dari Fakultas Psikologi. Lalu Bebelnya itu kita mau ngobrol-ngobrol yang santai tapi bermanfaat buat kita semua gitu ya. Hopefully itu bermanfaat buat teman-teman semua, buat kita semua juga. Terutama kita mau fokusin untuk anak-anak Indonesia biar tahu kuliahnya mau jurusan apa dan kerjanya nanti jadi apa. Kita concern sama teman-teman generasi muda yang mungkin sekarang lagi SMA terus bingung kedepannya mau kuliah apa, terus nanti mau kerja apa gitu. Jadi semoga videonya Saya Bebel di episode pertama kita udah datengin ini loh Mbak, selebgram, YouTuber, gamers. Dream job banget kan? Mobile. Gila, itu 3,5 juta subscribernya. Namanya Alex. Itu kan belajar tuh. Iya, anak Indonesia tuh kayaknya sekarang kiblatnya lagi pada main game gitu ya. Jadi semoga itu memberikan inspirasi juga buat teman-teman. Nah, sekarang yang hari ini, yang episode kedua ini juga nggak kalah kerennya nih. Karena walaupun aku sama-sama HRD, Mbak Reno background-nya jauh lebih keren daripada aku. Benar. Teman-teman kalau baca resumenya ya, kayaknya udah bisa langsung jiper abis deh ya. Mundur teratur. Benar. Jadi kalau sebelum Natalia jelasin ya, Mbak Reno tuh background-nya education-nya, terus experience-nya so far bagaimana. Ini aku yang nggak pernah bilang sama Mbak Reno sebelumnya. Jadi dulu tuh kayaknya Mbak Reno tuh di luar jangkauan aku, kayak nggak mungkin deh kayak gue temenan sama orang ini, keren banget. Gitu. Jadi waktu itu aku udah lihat Mbak Reno nih kita kan satu komunitas HR namanya One HR Indonesia dan HR Next Generation. Waktu di One HR Indonesia tuh beberapa teman-teman HRD tuh udah posting nih Mbak Reno tuh ada di beberapa majalah HR atau tabloid atau koran yang ceritain soal HR gitu. Jadi aku ngelihatnya buset keren banget nih orang. Gitu. Jadi ngelihatnya cuma di artikel-artikel gitu. Dan I'm so lucky enough, I'm so blessed enough gitu. Abis itu ternyata kenal Mbak Reno karena sama-sama ngurus komunitas HR Next Generation yang Mbak 3 tahun bareng-bareng di situ dan sampai hari ini masih bareng-bareng juga ngerjain podcast HR yang kita biasa sebut podcaster gitu. Teman-teman juga mungkin bisa sambil lihat-lihat ke situ gitu. Jadi thank you so much Mbak. Ini orang emang inspiratif banget abis. Jadi silakan Natalia ceritain deh Mbak Reno deh. Oh, kayaknya lebih enak dari orangnya langsung nih, Ren sebenarnya. Mbak Reno, kemarin kan kita udah bahas dikit ya sebenarnya ya. Pengen tahu nih background-nya para tamu Saya Bebels itu seperti apa gitu. Nah, karena Mbak Reno kan memang walaupun lulusan psikologi tapi dari luar negeri. Kalau bagi kami sih dari luar negeri udah pernah kerja di luar negeri, ngapain sih kok datang ke Indonesia lagi gitu ya. Nah, aku justru pengen tahu nih sebelumnya dulu nih Mbak Reno, boleh cerita nggak Mbak kenapa Mbak memutuskan untuk ngambil kuliah psikologi? Dan juga memang apakah profesi HR ini dari dulu memang udah jadi impian atau gimana sih Mbak jalan ceritanya tuh? Iya, wah, good question. Gimana kayaknya nggak cukup ini nih, 40 menit kayaknya bisa sehari semalam ngobrol. Aduh. Tapi kita singkat-singkatan aja gitu ya. So thank you so much for the invites. It's a pleasure and hopefully ini bisa membantu teman-teman yang mungkin jurusan psikologi, habis itu gue mau ngapain sih gitu ya. Walaupun profesi itu banyak banget ya bisa lalui dengan jurusan psikologi, biasanya most common biasanya di HR gitu ya.
Aku waktu itu jurusan psikologi apa namanya there's a lot mungkin nggak banyak yang tahu. Jadi sebelum aku psikologi dulu, Mm-mm. mau cerita dulu nih. Dulu aku apa namanya jurusannya bukan belum psikologi. Oh, Jurusannya tuh apa sebelum sebelum milih Apa? psikologi? apa? Computer science. Kenapa? Computer science. Gimana Jadi gimana ceritanya? sebelum masuk psikologi aku tuh jurusan computer science karena apa Oke, namanya waktu itu pengen interesting. challenge apa namanya pengen coba jurusan yang orang lain belum pernah masukin gitu. Masuklah computer science. Oke. So apa namanya sempat apa pegang apa programming, Wah, developing. So apa namanya logic logic programming gitu. Tapi Hmm. ternyata gagal total. I don't like it at all gitu ya. Oke. Dan apa nama I came across psychology nih. Jadi Hmm. psychology ini apa namanya happenstance saja deh. I Hmm. want to learn more about myself dan I really like understanding people gitu kan. Dan ngelihat kurikulum psikologi kok kayaknya pas banget gitu loh. Hmm. Terus pas masuk psikologi kan kurikulumnya kan setahun pertama atau berdua kan general banget ya. Jadi Betul. you learn about social psychology, development psychology, apa namanya general psychology ya. Then I came across a course namanya itu organizational behavior. Jadi kombinasi social psychology sama yang namanya industrial organizational psychology ya atau PIO ya kalau di sini. Ya, Pio. yes. Dulu dosen aku tuh keren banget di sana, namanya William Ashton gitu. So apa beliau lah yang apa namanya apa introduce myself itu ke dunia. Ada loh ternyata psikologi yang tugasnya itu melihat bagaimana organisasi itu bekerja sama gitu. Organisasi itu bergerak di dalam sistem, dalam orangnya, dalam bagaimana kita bisa bekerja sama supaya mencapai satu tujuan yang pas. Wah, gue bilang keren banget. Ternyata ada loh ilmu kayak gini. Udahlah itu langsung jatuh cinta sama yang namanya organizational behavior. Jadi setelah itu kalau misalnya ngambil special courses, aku pasti ambil yang berhubungan sama PIO lah basically. Jadi ada leadership, ada motivation psychology, Hmm. ada cognitive psychology juga. Terus waktu itu juga kesempatan ambil internship pas kuliah gitu. Jadi kuliahnya apa internshipnya juga langsung bekerja di bidang HR untungnya gitu loh. So apa namanya very lucky ketemu dosen yang supportive juga dan apa namanya alhamdulillah pada saat itu aku lulus psikologi dengan apa namanya predikat magna cum laude nih. Wow. Apa namanya Bravo. ya it's a blessing lah ya apa namanya di mana lo tuh dapat support mengerjakan sesuatu yang something yang you really love doing gitu ya so it really Yeah. apa namanya makes a big difference. Habis Ya. itu aku kerja, alhamdulillah langsung dapat kerjaan sebagai HR pada saat itu ya di New York. Ya udah ternyata banyak banget ya masalah yang ada di sana gitu ya di pekerjaan Yeah. segala macam dan I really think sebenarnya ilmu gue tuh nggak cukup gitu ilmu psikologi Hmm. S1 tuh nggak cukup gitu loh. Terus cobalah iseng-iseng cari ada nggak sih program S2 bla bla segala macam. Ternyata ada di NYU namanya majornya pas lagi majornya organizational behavior. Jadi itu kombinasi manajemen sama industrial organizational psychology lah ya. Gitu sih. Wah. Jadi alhamdulillah pada saat itu juga langsung ketemu dosen dosen apa namanya dekannya gitu ya, Profesor Kaufman pada saat itu dan di interview segala macam dan alhamdulillah langsung masuk. Jadi aku sempat sekolah S2 sambil kerja tuh pada saat Hmm. itu juga. Wah, Gitu oke. sih. Ya di situ juga I really learn a lot dan dosennya juga namanya S2 kan banyak dosen yang ini ya apa guest lecture ya. Jadi Hmm. beneran case study yang mereka provide itu beneran case study yang terjadi di lapangan gitu. So I really learn a lot sih di S2 itu sih. Hmm. Um, Lalu apa namanya lulus ya kan lulus dan alhamdulillah pada saat itu juga lulus sih dengan predikat yang terbaik gitu with distinction. Jadi Keren Oh. banget. termasuk salah satu
yang IP-nya paling tinggi tuh satu satu jurusan. Oke. Oh ya, very very happy dan apa namanya, alhamdulillah juga dosen-dosen di sana juga very supportive gitu ya. So ya setelah itu apa namanya malang melintang di HR ya dari dan kebetulan perusahaan ini juga really good gitu ya di New York ini. So I was there for mungkin 5 sampai 8 tahun kali di perusahaan itu ya. Jadi pindah-pindah tuh dari admin, lalu pegang HR ya, selalu pegang generalist, lalu pegang apa namanya, sempat pegang OD terakhir sih, organization development. Jadi kayaknya kalau misalnya kita lihat balik lagi kita ngomongin support system aku alhamdulillah banyak sih. Jadi dari dosen, dari atasan, dari apa namanya, dari keluarga juga ya very supportive. So it really makes a big difference. Nah tadi pertanyaan kenapa sih lu balik gitu ya ke Indonesia? Jadi mungkin 2015 sempat pulang ke Indonesia, apa waktu itu sempat diundang ke seminar ya untuk apa jadi pembicara. And then ketemu salah satu apa namanya keluarga di sini, and then she said, kapan kamu pulang apa namanya contribute buat negara, buat apa namanya bangsa ini gitu loh. So I really think a lot about that gitu ya. Apa udah cukup ilmu lah ya. Udah kapan sih kita bisa apa namanya bangun negeri sendiri lah basically. Jadi dari situ pelan-pelan lah cari kerja apa segala macam, tapi kan a bit hard ya apa nyari kerja apa namanya cuman lewat sini orangnya di Indonesia apa namanya berapa kali nggak lolos lah basically dan apa banyak juga yang apa aku juga nggak familiar sama apa situasi apa namanya lapangan pekerjaan Indonesia juga seperti apa, tapi 2017 alhamdulillah langsung dapat salah satu consulting firm di Indonesia. Jadi beneran interviewnya segala macam dari online doang, terus Januari langsung mulai kerja di sana gitu. Agak apa culture shock obviously. Tapi again dijalanin aja sih. I think apa namanya overall I think I made the right decision ya with my family juga ya pelan-pelan. And then here we are. I think 3 years after apa namanya saya pulang. Look, we've created great things ya with Iran juga, teman-teman HR juga. Kita create apa not just a community but definitely a sense of belonging ya dalam komunitas itu, dan we look forward to create greater things lah dengan adanya apa namanya platform seperti ini. Gitu sih. Oke, ini menarik banget loh Mbak Reno sebenarnya. Tapi aku gini loh Mbak, tadi tuh sempat mikir ya, bahkan banyak sih juga aku dengar yang ada yang ngerasa waktu udah masuk kuliah, kayaknya nggak cocok deh dengan gue gitu ya. Tapi habis itu dia pindah lagi juga apa ya tidak bisa seperti Mbak yang langsung oke, dapat passionnya, yang langsung apa magna cum laude gitu ya, yang wow banget sih menurut aku gitu. Nah itu apa ya Mbak ya tipsnya waktu itu Mbak, orang kalau misalnya nganggap itu tuh kayak gagal gitu, tapi bagi Mbak Reno tuh langsung langsung naik gitu loh, pindah terus langsung bagus gitu, apa ya Mbak kuncinya? Ya, I think kuncinya sih apa jangan berhenti ini ya, apa cari passion yang lo bener-bener suka gitu ya. Karena when you love doing something, it doesn't feel like work gitu ya. So apa namanya bangun pagi kayak gini nih apa namanya bangun Senin, you wanna do something you love, of course you're gonna do it passionately gitu ya. Jadi anything yang kita kerjakan dengan senang itu hasilnya kualitasnya pasti bagus gitu. Dibanding kerjaan-kerjaan yang kita kerjakan dengan setengah hati gitu ya. So itu sih yang aku selalu lihat. Kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa, aduh, gue kayaknya salah ke jurusan atau gimana, then you uh, have the opportunity as well as the responsibility to make a change, tapi harus dari diri sendiri sih. Jangan nunggu dosennya, jangan nunggu orang tua, harus cari sendiri, harus tanya, harus mungkin bertanya dengan orang-orang yang posisinya sudah di situ gitu loh. Mereka bisa kasih lihat positifnya, negatifnya, nggak enaknya gitu loh. Jadi dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang ada mungkin
kalian juga masih udah bisa punya gambaran, oh sebenarnya gue sukanya kayak gimana sih gitu loh. Jadi jangan berhenti menggali diri lah ya, sampai beneran dapat yang kita suka gitu sih. Sip. Iya, keren banget tuh. Iya, aku juga setuju tuh ya, maksudnya kadang-kadang memaksakan sesuatu tuh yang kita pikir kita udah bener nih jalannya. Kayak tadi Mbak Reno bilang, nih besok Senin nih, pagi-pagi kalau lu udah ngerasa kayak, aduh males banget bangun, terus males banget ke kantor ya, mungkin itu udah tanda-tanda ya Mbak, bahwa you are not in the right path. Mungkin you need to find another way yang memang you will make you excited gitu. Bangun pagi, Monday morning itu bisa make you excited gitu ya Mbak. Ya. Iya, dan tadi kan Mbak Reno sempat cerita juga ya bahwa there's a culture shock nih dari di US seperti apa, di Indonesia kok begini ya gitu. Boleh nggak Mbak ceritain kayak satu dua aja deh yang lucu banget atau yang shocking banget gitu yang Mbak Reno ingat waktu di proses-proses itu tuh Mbak? Mungkin terkait interview proses kali ya, yang kadang-kadang ada penolakan dari dalam diri nih. Karena kalau di US tuh kan kita kan nggak boleh banget nanya soal something yang personal gitu, kayak Anda keluarga, anaknya berapa gitu, terus Anda punya penyakit. Beneran bukannya malah nggak boleh, tapi emang against the law gitu. Jadi secara hukum memang nggak boleh nanya seperti itu gitu. Nah, ketemulah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum nanya, udah berkeluarga belum, anaknya berapa, siapa yang jaga. Nah, what kind of question is this? You're not supposed to ask me these questions. And then setelah itu kan aku nggak ditelepon balik kan, Ren. Ya udah lo tahu kenapa lah gitu. Ya kebetulan emang pada saat itu emang weird aja sih, banyak yang nggak jodoh aja sih. Dan I feel like karena masuknya HR dan interview gue juga HR kan, itu beneran banyak orang insecure aja, takut gue masuk gitu kayaknya gitu. Jadi ada sisi-sisi kayaknya gue emang dijagal aja. Iyalah, gue juga kalau dengar, waduh, hukum love gitu loh ya. Jadi ya udah, gue bilang ya udah kalau nggak jodoh mau diapain kan. Tapi ya itu at the end of the day ada yang cocok, emang waktu itu cocok banget sih buat gue pada saat itu. Jadi ya it's a blessing in disguise lah. Ya ampun, itu tuh pertanyaan gue banget tuh, kayak lu udah keluarga belum apa karena Mbak di Indonesia tuh ya itu kita yang HR tuh kayak harus memprediksi bahwa apakah orang ini akan bekerja dengan optimal di perusahaan kita. Mungkin maksudnya sih nggak mau kepo gitu, cuman kayaknya akhirnya kita dapat sesuatu dari situ gitu ya, dapat insight yang akhirnya kayak memenuhi semua reviewan kita gitu ya. Kalau gue di US kayaknya gue udah masukin ini pengadilan. Lo nanya yang dapat ngapain lo? Pengen tahu deh, Mbak Reno kan sekarang berarti udah berapa tahun udah kembali ke Indonesia? Udah 2017. Jadi 2017 ya. Oke. 4 tahun ya, 45 tahun. Oke, 45 tahun ya. Oke. Mbak, kalau kayak gitu kan culture shock ya waktu itu. Nah, apakah sekarang sudah ada terjadi ya dulunya kayaknya di sana tuh nggak boleh gitu, tapi di sini akhirnya nggak apa-apa gitu ya. Misalnya yang kayak tadi Mbak Reno contohin nanyain tentang keluarga, berapa anak gitu ya. Nah, di sini kan seperti itu aturan mainnya. Apakah Mbak akhirnya ya udah apply itu juga atau gimana? Penasaran ya aku. Interestingly, I think ternyata kalau di sini kadang-kadang orang nanya pengen deket aja gitu. Jadi ada sense of familiarity ya. Kalau misalnya lo nanya, justru orang itu malah merasa di respect gitu loh. Jadi ya ini orang perusahaan ini berarti sangat keluarga banget gitu loh. Which is weird dari yang aku assume sebelumnya gitu loh. Jadi tinggal di mana, sama siapa gitu kan. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bikin orang-orang di sini malah merasa seperti udah kenal satu sama lain gitu loh. Jadi interesting, mungkin meaningnya jadi berubah gitu sih kalau dari sisi aku sekarang sih gitu. Oke. Dianggap itu jadi sesuatu yang positif malah gitu ya Mbak ya. Oke. Menarik loh sebenarnya. Ada lagi nggak sih Mbak temuan-temuan menariknya Mbak? Kalau aku dengar gini loh, ada temanku juga yang ngambil S2-nya sih di luar sana, tapi begitu di sini dia nggak bisa kepake gitu loh. Itu dia sih klinis sih ya kalau nggak salah ya, dari negara tertentu gitu. Nah di sini nggak bisa dipakai gitu. Nah ada nggak yang seperti itu juga yang Mbak Reno rasain? Mengingat Pio kan sebenarnya.
Ya, karena mungkin kalau clinical psychology, kalau di sini kan harus ngambil tes dulu ya, Iya. persamaan apa segala macam. Sedangkan kalau psikolog yang bekerja di perusahaan kan, emang kita kan nggak bilang kita psikolog, right? So apa namanya, kita bilang kita HR, tapi kita menggunakan apa namanya pendekatan secara psikologi, which is fine gitu sih. Jadi untungnya apapun yang aku bawa dari sana ya pakai gitu. Justru Masih mau pakai. lebih banyak kepakai di sini gitu sih. Iya ya. Di sana tuh emang keren banget ya. Maksudnya gue juga kayak wah kalau misalnya ada yang kayak tadi kan combine-nya kan oke banget ya untuk HR ya Mbak ya, maksudnya behavior di-combine sama organizational behavior di-combine sama manajemen, gila. Itu kayak yang sekarang aku ngerasain gitu, bahwa gue lulusan psikologi kayaknya gue kurang itu semua tuh, manajemen, bisnis, hukum kayaknya, dan organizational behavior secara spesifik, not like only behavior, itu juga menurut gue juga kekurangan aku juga nih di di kerjaan sekarang gitu ya. Sedangkan di sana tuh jadi kayak udah pakai komplit banget 2 kali S1 S2 dan it's complete gitu. Nah, tapi mungkin dengan perubahan atau perbedaan culture gitu, menurut Mbak Reno ada lagi nggak yang kayak kayaknya gue mesti belajar lagi bagian itu deh untuk melengkapi di profesi Mbak Reno yang sekarang. Nah, kalau misalnya perbedaan US sama Indonesia kan, US itu low resource context. Jadi artinya secara bahasa. Jadi artinya apapun yang lo utarakan, that's what it means gitu. Jadi nggak ada meaning lain lagi gitu loh. Nah, di Indonesia ini apapun yang utara itu high resource context. Jadi gue tuh kadang-kadang mesti mikir, maksudnya beneran iya atau enggak atau gimana gitu loh. Nah, itu tuh untungnya sempat ada my team gitu ya di salah satu perusahaan yang aku sempat kerja. Nah, itu suka translate buat gue tuh, Mbak, maksudnya kayak gini. Ini maksudnya kayak gini. Jadi beneran maksud kayak gitu, kok dia ngomong kayak gitu? Iya Mbak, cuma depan Mbak aja, tapi sebenarnya maksudnya kayak gini Mbak. Kayak Oh, masking gitu. ya, gitu ngomongnya. Iya, ya itu lah perbedaan low resource context sama high resource context. Nah, itu I have to learn again gitu. Nah, and what's interesting, aku kan di US kan 18 tahun ya. So, bahasa Indonesia, my bahasa Indonesia tuh bahasa Indonesia yang aku pakai waktu zaman SMA. Jadi pas balik sini tuh kan bahasa Indonesia tuh udah berubah banget gitu loh, berubah zaman. Jadi so I have to really relearn bahasa Indonesia gitu. Even sekarang kalau disuruh nulis bahasa Indonesia kan udah nggak bisa sama sekali gitu loh. Jadi it's a challenge banget sih. Bahasa training semua PowerPoint bahasa Inggris itu yang dengerin juga bingung mau gimana. Aduh, kasihan banget yang training mau gue. Terus jadi banyak juga ya yang mereka toleran juga sih untungnya ya, bantuin aku immersive juga ya, pelan-pelan gitu. Terus untuk tim aku biasanya aku draft sesuatu dalam bahasa Inggris, terus tim aku langsung translate bahasa Indonesia gitu loh, dengan cepat gitu loh. Jadi ya untung inilah kita sama-sama bantu lah gitu sih. Jadi ada cerita, ada deck training yang aku bikin dalam bahasa Inggris. Terus akhirnya pas aku keluar ditranslate bahasa Indonesia semua karena waktu aku training gak ada yang ngerti. Bilangnya ngerti juga gak ada ngerti semua. Aduh, kasihan banget. Berarti bahasa juga ya Mbak ya, berarti ya. Bahasa itu berat banget sih. 18 tahun di sana. Kalau bilangnya kurang, pasti lu kurang dari legal ya, secara hukum. Karena ya hukum Indonesia kan beda banget sama US ya. Jadi always closely working with the internal legal counsel ya kalau masalah hukum ketenaga kerjaan, which is di sini lebih strict, very strict dibanding ya di US yang capitalism gitu ya. Gitu sih. Jadi kalau dari penjelasan Mbak Reno itu berarti untuk teman-teman yang lagi kuliah sekarang, yang mau atau yang sedang SMA, yang mau mempersiapkan diri masuk dunia kerja, bahasa Inggris disemas ya Mbak ya. Definitely. Gitu. Ya, definitely. Mbak Reno masih ada impian lagi nggak sih? Ada rencana apa lagi Mbak ke depannya Mbak? Impian aku ya. Impian aku mau bawa HR Indonesia mendunia. Wih. Keren. Oke. I'm counting on you, Iran, to help build the dream. Kita selalu pikir selalu mengadopsi dunia HR dari luar ya.
it's time for us to create our own kind of HR, kita bawa ke dunia gitu. Why not, right? Keren banget. Why not? Iya, betul. Toniin ya Mbak ya, jangan Yes, lupakan of aku. course. Of course. Oke. Oke, ini banget kayak excited banget nih saya Bebel harus lanjut terus karena episode 1 udah sangat inspiratif banget sih Bang Alex. Now we have Mbak Reno Rafli, oh my god. Mbak Reno untuk anak-anak Indonesia nih yang lagi nanti mau kuliah atau yang sekarang lagi kuliah dan mau kerja masuk dunia kerja gitu. Wejangannya Mbak dari Mbak Reno Rafli itu apa tuh? I know one. Ini yang apa namanya? Ini I know this karena aku udah bekerja lama di sana dan aku termasuk apa namanya yang internal HR yang menginterview berapa ratus kandidat dari US, right, untuk masuk kerja. What I know is this. Bangsa Indonesia itu nggak kalah pinternya. That's what I know. Malah lebih pinter dari bangsa lain. Cuman kurang percaya diri. So, apa nasihat aku buat teman-teman yang dengerin Fatsai Babel, you have what it takes, but you have to work on it and you have to be confident. Itu aja sih. Jadi apa namanya, jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti bekerja keras, dan kalau sudah sampai di atas, bantu teman-teman yang di bawah gitu. So definitely apa namanya, be a good support system juga buat teman-teman yang lain gitu. Keren banget. Kalau yang mau ikutan jadi HR nih yang kayak Mbak Reno gitu, apa tuh jangannya untuk teman-teman yang mau jadi HR? Betul. Jadi HR apa namanya, just be a good be a good person lah. I think apa namanya, keep up with the latest trend juga, apa namanya, be part of a community. Walaupun mahasiswa harus ikut komunitas, organisasi, karena ilmu di sekolah juga nggak cukup, ya kan? Jadi mesti cari ilmu di luar juga sih, gitu. Ada penjelasan dari Mbak Reno kalau ternyata dari apa namanya dari sebelum fakultas psikologi itu kuliahnya beda gitu dan jadi tadi nih obrolan di balik layar nih gitu bahwa ternyata orang tua nih yang minta Mbak Reno untuk kuliah di apa tadi computer science ya Mbak? Ya sebelum akhirnya menemukan passionnya di psikologi. Nah, kemarin waktu sama Bang Alex, itu case-nya juga kurang lebih mirip. Ada faktor orang tua gitu, tapi dia di pekerjaan, di profesi yang dia pilih. Yang sebelumnya adalah web designer, setelah itu dia ini kan apa namanya tidak bekerja di kantor, dia pengen jadi content creator. Content creator yang bawa dia akhirnya setelah dari 2016 mencoba menjadi content creator di games ya, PUBG ya. Games. Jadi dia sekarang udah jadi selebgram, jadi YouTuber dia dengan 3,5 juta subscriber, Instagramnya 740 740.000 followers gitu. Nah itu ternyata nggak gampang. Jadi ada 2 tahun tuh katanya dinyanyiin sama orang tua gitu. Mau kerja apa lo? Mau jadi apa lo gitu. Nah dipengen nanya sama Mbak Reno untuk teman-teman di luar sana atau mungkin untuk orang tuanya nih ya. Mungkin kita sekarang ada bagian di mana kita nggak cuma pengen membantu teman-teman, tapi yang lagi kuliah atau yang lagi sekolah, tapi kita pengen bantuin orang tuanya juga nih. Gimana sih mensiasati kalau misalnya pilihan kuliah dan pilihan profesinya ternyata beda dengan yang diinginkan orang tua. Mbak Reno ada ini nggak wejangan buat kita semua, buat orang tua dan teman-teman di luar sana? I think ini apa namanya masalah klasik gitu ya. Jadi orang tua udah punya gambaran anaknya mau seperti apa, menjadi apa. Jadi I think mungkin mesti aku lurusin juga ya. Pada saat itu memang apa namanya pada zamannya apa namanya everybody needs to be either engineer atau lawyer ya kan atau dokter ya kan. Pada saat itu kayaknya psikologi itu bukan jurusan yang apa namanya populer ya pada saat itu ya common. So apa namanya pada saat itu gue bilang engineering apa gitu, what kind of engineering I like, nggak ada yang pas. Terus matematika juga aku nggak terlalu kuat ya, matematika fisika nggak terlalu kuat. So ada apa jurusan yang apa namanya namanya computer science ya, similar like apa namanya engineering yang sangat technical. So akhirnya ya udah coba gitu ya, dan apa asumsinya begitu
lulus harusnya kan namanya komputer bisa dapat kerja ya kan mikirnya gitu ya. Cuman akhirnya gagal total sih karena that's not my passion. Mikirnya beda aja gitu. And then came across courses yang ada di psychology pada saat itu dan kok kayaknya pas banget gitu ya. Waktu itu ambil social psychology which is kalau social psychology kan it's really fun class ya. Gitu. Dan waktu itu tiba-tiba dapat kelas organizational behavior ya, kelas elektif. Dan kebetulan waktu itu dosennya tuh keren banget gitu, William Ashton. I still remember him to this day ya. Jadi dan beliau tuh very supportive dan akhirnya beliau yang ngasih tahu harus ke sini, harus ke situ, lebih dalemin tentang psikologi organisasi ya, PIO pada saat itu. Dan I tried ikut internshipnya juga dan pas dan ya sampai saat ini I think what I do, what I learn di sekolah sama yang di praktek emang sinkron, which is I'm very glad that I find something yang makes me happy ya doing it gitu ya. Mungkin nggak semua orang ngerasa kayak gitu, so I'm very very lucky lah basically. Mbak Reno kan sekarang udah berkeluarga nih, udah ada anaknya nih. Nanti kalau misalnya dia pengen jurusannya beda sama yang Mbak Reno mau, then what will you do? Yeah, it's tough ya karena my kids is the kids of this generation ya, so they think about a full-time job, they think about having his own business, being a YouTuber, right? Making their own money gitu, ada gaming ya, beneran that's real ini ya, real money juga kan, based on what we know. But then apa sih yang aku pengen kasih ke mereka adalah you definitely can be whatever you want, but then you have to focus gitu loh. Jadi jangan kemana-mana gitu, pilih something yang emang you really like. Kebetulan anakku yang nomor 1 emang suka programming, jadi harusnya nanti dia bisa diarahin ke situ gitu ya. Terus anakku yang kedua suka math gitu ya, so harusnya nanti bisa diarahin ke situ. Yang ketiga senangnya arts and drawings and dancing juga tuh, jadi performing. So all these things yang aku rasa mungkin blessing in disguise juga nih dalam pandemic. Actually I get to learn my kids a bit more ya, about what they like, what they don't like. Terus being a better advocate waktu untuk sekolah, supaya mereka belajar juga dengan baik gitu sih. It's gonna be a challenge ya. Sekarang I'm on the parent side gitu ya. There are some decisions yang makes me cringe gitu ya. Tapi that's okay. As long as they know that I love them and I'm gonna be very supportive of their future. Gitu aja sih. Iya, ya paling ya itu ya yang kita bisa simpulin ya bahwa as a parent, I'm not a parent yet, hopefully soon loh. Jadi mungkin mohon maaf mungkin bukan mau menggurui gitu ya, tapi mungkin sekarang memang harus mulai membuka mata telinga ya Mbak ya. Udah mulai mungkin coba untuk mengenali apa yang anak-anak sekarang suka gitu ya. Kenapa sih mereka ada berlama-lama di internet? Kenapa sih mereka seneng banget jadi YouTuber? Kenapa sih mau jadi selebgram? Kenapa sih mereka main game terus gitu? Siapa sih yang mereka lihat? Siapa yang mereka teladani gitu ya? Dan ternyata itu juga nggak tabu-tabu dan nggak yang mengerikan mungkin seperti yang kita bayangkan gitu ya. As long as nanti memang mereka tadi kayak Mbak Reno udah underline tuh, I think it's good gitu ya. Selama lu serius nakuninnya dan selama itu bisa lu suka gitu kan ya, dan harus dipikirin juga gitu ya bahwa itu bisa menghidupi kita ya, bisa menghidupi dirinya sendiri juga at least gitu ya, kenapa enggak gitu ya, karena sekarang profesi memang udah bukan kayak zaman dulu lagi gitu. Anak sekarang ditanya mungkin nggak mau jadi presiden lagi, nggak mau jadi dokter lagi, nggak mau jadi ini lagi, tapi semuanya kiblatnya udah ke yang berhubungan dengan internet, either YouTubers, selebgram, atau misalnya gamers yang emang keren banget kompetisinya sekarang ini gitu. Dan ternyata kalau misalnya memang mereka begitu, udah banyak success story juga, tapi memang kemarin dari Bang Alex kita juga belajar ya, ternyata dari 100 Mbak, dari 100 YouTuber Mbak yang berhasil cuma 3. Itu penelitian. Jadi memang harus beneran serius gitu ya, dan orang tua juga pasti support.
Jadi mindsetnya dibalik katanya Alex. Jadi kalau orang tua nggak setuju, dibuktikan dulu supaya orang tua setuju dan pelan-pelan ngomongnya gitu. Dan mungkin dari orang tua juga mencoba untuk lebih mengenali banyak profesi baru di dunia kerja saat ini gitu ya. Betul. PR itu ya, PR untuk orang tua ya untuk lebih mengerti anaknya. Ini buat gue sendiri sih terus terang, dan mengerti sebenarnya lapangan kerja tuh nggak kayak kita waktu kita masuk kerjaan. Jadi banyak banget lapangan kerjaan yang variatif banget sekarang gitu loh. Even yang YouTuber, you can really make money if you're focus on it. It's a job, right? It's not it's no longer hobby gitu. Beneran you treat it as a job gitu. Then you make money out of it gitu ya. If not, then do it for fun, nggak apa-apa juga gitu ya. Iya. Kalau mau disimpulin ya, nanti kita tulis biografinya Mbak Reno di kita punya deskripsi. Jadi biar kenal lebih dekat apa yang udah diceritain sama Mbak Reno so far. And then kita udah belajar banyak banget ya dari Mbak Reno bahwa ya banyak hal yang bisa terjadi ya Mbak ya di hidup kita ya, yang gagal, yang nggak cocok sama kita, yang nggak sesuai sama impian kita, tapi yang penting kuncinya tadi anak Indonesia itu punya semua potensinya, cuman kalau nggak percaya diri memang repot. Jadi harus percaya diri, harus yakin kalau apapun yang udah terjadi nih kita bisa rubah, ya nggak sih Mbak? Kita bisa rubah sendiri gitu, kita maunya berubah atau enggak. Kalau enggak ya dan you stuck. Kalau misalnya mau, lu bisa jauh lebih keren dan bisa jauh lebih berhasil dari hari ini, ya nggak sih? Setuju. Oke, I think kita close ya. Makasih banyak Mbak Reno Rafli. Mbak Reno Rafli. Thank you for the invite.